Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbia, NIM 18010350075, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mahasiswa KKN angkatan 47 tahun 2021, Universitas Mula Warman. Saya dari kelompok UMKM 177, dosen pembimbing lapangan Ibu Dina Luciana Setiowati, SKM MKes, SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan program kerja saya, yaitu tentang pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Di sini ada 6 yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian pembukuan dan pencatatan. Yang kedua, kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang ketiga, ada syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang keempat, ada stelsel pengakuan penghasilan. Yang kelima, metode pembukuan. Dan yang terakhir, ada tahun pajak. Yang pertama yaitu pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak yang bersifat final. Dan yang kedua itu ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, di mana ketentuan pembukuan sebagaimana diatur dalam UU KUP dinyatakan bahwa pada prinsipnya semua wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak tertentu yang menurut Undang-Undang Perpajakan diperkenakan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi harus menyelenggarakan pencatatan. Di mana pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi pada prinsipnya semua wajib pajak wajib pembukuan dengan perhitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan kewajiban menyelenggarakan pembukuan itu sendiri adalah pencatatan adalah agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, jumlah pajak yang sudah dibayar sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi telah dikenakan pajak bersifat final maupun tidak final. Yang ketiga itu ada syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Jadi, pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang haruslah
memenuhi syarat antara lain sebagai berikut. Di sini ada 3 syaratnya, yaitu yang pertama adalah pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua itu ada pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsip tak asas dengan akrual atau stesel kas. Yang ketiga adalah perubahan terdapat metode pembukuan dan tahun buku harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat itu ada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang atau kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang kelima itu ada pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang keenam adalah pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan foto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Dan yang terakhir itu ada buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan ke dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Di sini yang keempat ada stesel pengakuan penghasilan. Stesel pengakuan penghasilan yaitu terbagi menjadi 2, yaitu stesel akrual dan stesel kas. Yang pertama adalah stesel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung pada penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Dan yang kedua adalah stesel kas. Stesel kas adalah suatu metode yang menghitung perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Dan yang kelima itu ada metode pembukuan. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dalam biaya atau metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap dan metode penilaian persediaan.
Namun perubahan pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas dan dapat meliputi perubahan metode dari kas keluar atau sebaliknya, atau perubahan menggunakan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusunan tertentu. Contohnya adalah wajib pajak dalam tahun 2009 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2010 wajib pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau naik method, wajib pajak harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2010 dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan itu sendiri. Dan yang keenam itu ada tahun pajak. Tahun pajak yaitu tahun pajak sama dengan tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku dan tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya, termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Contohnya tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 adalah tahun pajak 2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.